Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pertemuan kali ini aku bakalan berbagi ilmu tentang hukum bacaan pada surah Al-Insyirah. Oke, simak baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, di sini ada dua pembacaan. Yang pertama adalah izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya dengan jelas, jadi alam nashrah. Nah, yang kedua yaitu laka sadrak. Qalqalah sughra karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan, jadi laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, sekarang ayat kedua yaitu wa wada'na anka wizrak. Di sini juga ada dua hukum pembacaan, yaitu yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang dua harokat, jadi wa wada'na. Jadi yang kedua adalah ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Cara pengucapannya seperti bunyi jadi wa wada'na anka wizrak. Oke, jadi ayat pertama alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ayat ketiganya alladzi anqadha zahrak. Di sini juga ada dua hukum bacaan. Yang pertama yaitu adalah alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah lam, dibaca idgham masuk ke huruf lam. Jadi alladzi, lanjutannya adalah mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya sama panjang dua harokat, jadi alladzi anqadha zahrak. Oke, lanjut ke ayat yang keempat adalah wa rafa'na laka dzikrak, yaitu mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang dua harokat, jadi wa rafa'na laka dzikrak. Nah, di sini udah ada 4 ayat, yaitu ayat pertama alam nashrah laka sadrak. Yang kedua wa wada'na anka wizrak. Yang ketiga alladzi anqadha zahrak. Yang keempat adalah wa rafa'na laka dzikrak. Nah, lihat kelimanya adalah fa inna ma'al usri yusra. Di sini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah unah karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Jadi fa inna ma'al, ini itu yang fa inna. Lanjutannya adalah yang kedua alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ain, dibaca secara jelas. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Yang ketiga adalah mat iwad karena ro berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. Nah, yusra. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Kita ulang dari yang pertama, yaitu ayatnya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Oke. Nah, lanjut ke ayat ke-6 yaitu inna ma'al usri yusra.
Jadi yang pertama di sini juga ada 3, yaitu yang pertama guna karena nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat sama seperti yang sebelumnya. Jadi inna ma'al usri yusra. Nah, di ayat yang ke-6 ini sama sebenarnya dengan ayat yang ke-5 hukum bacanya. Nah, di ayat yang ke-6 hukum bacaan yang kedua adalah alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ain dibaca jelas. Jadi inna ma'al usri yusra. Nah, yang ketiga dari ayat ke-6 adalah makiwat lagi karena ro berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Cara bacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. Jadi inna ma'al usri yusra. Lanjut ke ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab. Di sini juga ada 3, yaitu yang pertama adalah matasir matobi'i karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat, yaitu fa idza faraghta fansab. Nah, yang kedua dari ayat ke-7 adalah ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf shad dan cara membacanya sama dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu pengucapan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menepati huruf shad. Jadi fa idza faraghta fansab. Nah, yang terakhir dari ayat yang kedua adalah qalqalah kubra karena huruf qalqalah ba diwaqafkan. Cara bacanya dipantulkan lebih tebal. Jadi fa idza faraghta fansab. Oke, lanjut ke ayat yang terakhir atau ayat ke-8, yaitu wa ila rabbika farghab, yaitu mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Jadi wa ila rabbika farghab. Nah, hukum bacaan terakhir dari ayat yang ke-8 adalah qalqalah kubra karena huruf qalqalah ba diwaqafkan. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Jadi wa ila rabbika farghab. Oke, kita ulang dari ayat yang pertama, yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Nah, di pertemuan kali ini aku bakalan berbagi ilmu kepada kalian, yaitu mengenai sujud tilawah atau yang biasa disebut dengan sujud sajadah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena adanya bacaan Al-Quran. Sujud adalah bagian dari ibadah dalam agama Islam, yaitu sholat. Sujud ada 4 macam, yaitu sujud sholat, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena adanya bacaan Al-Quran, yaitu bacaan ayat-ayat sajadah. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Muslim. Ayat sajadah dalam mushaf Al-Quran bisa diketahui dengan mudah dengan melihat tanda ayat sajadah. Setiap cetakan mushaf memiliki penanda sendiri. Pada umumnya berbentuk seperti tugu dengan ujung berbentuk waru.
Ayat-ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu pertama surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Rod ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, dan seterusnya. Ada dua tata cara dalam sujud sajadah, yaitu pertama di luar sholat dan kedua di dalam sholat. Jika di luar sholat, gerakan sujud tilawah sama seperti gerakan sujud dalam sholat, tetapi dilakukan hanya satu kali. Tidak didahului takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam. Dalam sujud tilawah, membaca bacaan sujud tilawah. Jika dalam sholat, dari posisi berdiri langsung menuju sujud dengan baca takbir tanpa disertai ruku. Dalam sujud, membaca bacaan sujud tilawah. Kemudian berdiri dari sujud dengan baca takbir dan boleh memilih apakah ingin menyambung bacaan surah dari ayat sajadah atau tidak. Bacaan sujud tilawah. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Subhana rabbiyal a'la, yaitu maha suci Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma laka sajatu wa bika amatu wa laka aslamtu sajada wajhiyal illadhi khalaqahu wassawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bassarahu takbarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu artinya, ya Allah, kepadamu lah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim. Wow. Yuk, biar gak bingung, lihat contoh dariku tentang sujud tilawah. Nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahumma laka sajatu wa bika amatu wa laka aslamtu sajada wajhiyal illadhi khalaqahu wassawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bassarahu takbarakallahu ahsanul khaliqin. La tarkabunna tabaqan tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Allahu akbar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.